Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Baik, pada kesempatan malam hari ini di sini kami akan membahas mengenai tentang kesetaraan gender dalam Islam yang pastinya dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Gus Najib sendiri. Jadi kesetaraan gender itu kan masih menjadi perbincangan sampai sekarang. Masalah itu muncul itu ketika adanya perbedaan gender itu melahirkan rasa ketidakadilan di dalam diri perempuan. Nah, di sini kami memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama itu mengenai bagaimana bentuk-bentuk kesetaraan gender dalam Islam ini. Oke, ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, teman-teman adik semuanya yang saya banggakan. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bareng-bareng sharing terkait dengan kesetaraan gender. Meskipun targetnya sebenarnya keadilan gender. Jadi titik poin yang perlu kita pahami di sini, setara tidak harus sama, tetapi ada sisi hak dan kewajiban masing-masing yang harus saling dimengerti dan saling dilengkapi. Sebagaimana ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Islam datang ini sejak awal betul-betul mengangkat kesetaraan gender. Dijelaskan dalam ayat itu bahwa Quran itu makna kandungannya kan universal, bahwa di mata Sang Pencipta, di sisi Allah, bahwa manusia itu antara laki-laki dan perempuan yang mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya, dilihat dari sisi ketakwaannya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu memang diciptakan oleh Allah, ada sisi kesamaan, yaitu saling-saling mengabdi kepadanya. Tetapi juga ada sisi perbedaan, yang mana perbedaan itu tidak bisa disamakan karena memang secara kodrati laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Tetapi ada sisi kesamaan, yaitu sama-sama manusia, yang di mata Allah itu yang dinilai mulia adalah sisi ketakwaannya. Baik laki-laki maupun perempuan itu memang diciptakan berbeda-beda dalam rangka lita'arofu, saling memahami, saling mengenal dan saling memahami. Sehingga kesetaraan gender di situ adalah hak perempuan ini yang memang punya hak yang sama dengan laki-laki, tetapi dalam tanda kutip tidak semuanya sama, karena memang diciptakan dua gender yang berbeda, dua jenis yang berbeda. Maka laki-laki punya sisi kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan, begitu pula sebaliknya, perempuan punya sisi kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki. Kalau memang bisa saling ta'arufu, sebenarnya kesetaraan gender itu saling bisa melengkapi dan saling menyempurnakan. Yang hakikatnya laki-laki dan perempuan ini sama-sama diberi kelebihan, tetapi juga tidak lepas kemungkinan memiliki kekurangan. Jadi kesetaraan gender itu yang dikehendaki sebenarnya keadilan, yang tidak terlalu yang tidak sampai mendiskriminasi si perempuan. Ya mungkin ya kita dengan isu kesetaraan gender itu kita
memang sudah sejak awal Islam datang itu memang untuk mengangkat harkat martabat perempuan. Tidak baru-baru saja ini kesetaraan gender, tapi realitanya memang proses untuk betul-betul bisa merealisasikan perempuan yang akhirnya notabene-nya bisa memiliki hak yang sama dengan laki-laki, sisi pendidikannya, sisi bersosialnya dan sebagainya, meskipun dalam tanda kutip ada batasan tertentu. Itu sekilas yang pertama, bahwa kesetaraan di situ tidak mesti semuanya harus sama, tetapi ada sisi-sisi yang memang berbeda. Satu, secara kudrati, laki-laki dan perempuan memang dicipta berbeda sehingga tidak bisa dipaksakan sama, setara tapi tidak harus sama. Ada sisi-sisi yang harus saling dimengerti. Oke, yang pertama begitu. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2, yaitu apakah perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin? Boleh-boleh saja seorang perempuan menjadi pemimpin. Ini sebagaimana dalam Quran surah Saba itu Ratu Bilqis menjadi pemimpin, yang sampai di dalam Quran itu disebutkan ada ayat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, damai dan sejahtera. Di ayatnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Gemah Ripah Loh Jinawi, itu negeri Saba yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. Jadi sebenarnya sah-sah saja perempuan jadi seorang pemimpin, hanya saja belum begitu banyak. Dan SDM perempuan jadi pemimpin ini memang harus mempersiapkan banyak sisi, banyak faktor. Satu, kesan seorang perempuan itu kan kadang emosional, tetapi perempuan itu sebenarnya banyak kelebihan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, tidak boleh dipandang sebelah mata. Artinya perempuan harus selalu dipimpin, tidak juga. Perempuan diberi kebebasan untuk berpendidikan setinggi-tingginya dengan istilah yang kemudian sering kita dengarkan, emansipasi wanita. Tidak terus kemudian dikesankan perempuan itu selalu di belakang, selalu di dapur, sumur, selalu bagian masak dan sebagainya, bagian nyuci dan sebagainya. Enggak, tapi berhak juga seorang perempuan menjadi pemimpin, baik di tarapan misalkan ya desa, kepala desa, sampai kemudian ke atasnya bupati, sampai ke gubernur, sampai ke presiden pun sebenarnya tidak jadi masalah, asalkan dengan kapasitas yang memang memadai. Ya, ruang-ruang yang seperti ini sebenarnya sudah diawali dulu dari para istri-istri Rasulullah, misalkan siapa? Sayyidah Aisyah, itu wanita yang begitu cerdas sekali, yang notabene-nya banyak sahabat belajar kepada beliau. Sayyidah Aisyah itu seorang wanita yang begitu cerdas sekali dan memiliki hafalan hadis yang banyak. Sahabat-sahabat yang lainnya belajar kepada beliau juga. Jadi seorang perempuan secara akademik tidak mesti terus kemudian selalu di bawah laki-laki, tidak. Hanya saja kesempatan-kesempatan ini yang kadang agak terbatas bagi perempuan. Nah, dengan adanya kesetaraan dan keadilan gender ini, salah satu upaya bahwa bagi perempuan ini sangat terbuka lebar untuk kemudian berkesempatan berpendidikan setinggi-tingginya, dan tidak boleh kita memandang sebelah mata terhadap perempuan yang notabene-nya kenapa harus tinggi-tinggi berpendidikan, ujung-ujungnya juga hanya ngurus dengan anak dan keluarga misalkan. Tidak, perempuan boleh menjadi pemimpin di domestik, di lingkup keluarganya sendiri, tapi juga sangat diperbolehkan untuk memimpin di ruang-ruang publik. Nah, ini proses ke sana. Sekarang sudah mulai bibit-bibit perempuan yang
akhirnya siap menjadi pemimpin di publik. Al-madrasatul ula al-um madrasatul ula. Seorang ibu, seorang perempuan ini adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, keluarganya. Jadi menjadi tumpuan masa depan generasi berikutnya. Ini penentunya terletak di seorang perempuan. Jadi sangat potensial untuk betul-betul mengkader generasi selanjutnya seorang perempuan. Terus ada lagi. Kemudian yang terakhir Pak, tadi dikatakan bahwasanya ada batasan-batasan ya mengenai antara laki-laki dan perempuan. Nah itu kalau boleh tahu untuk batasan-batasan itu sampai mana perempuan itu bisa ya setara atau gimana dengan laki-laki? Nah, Satu, secara ubudiyah perempuan tetap tidak bisa menjadi imam bagi laki-laki yang sudah balik. Ini sudah disepakati oleh para mazhabul arba'ah, para imam mujtahid, bahwa perempuan sepandai apapun, sepintar apapun tidak bisa menjadi imam sholat bagi laki-laki. Tidak ada dalil, meskipun si perempuan ini sudah profesor, doktor, tetapi untuk urusan ubudiyah dia tetap tidak bisa mengimami seorang laki-laki. Kalau ada laki-laki yang masih kecil misalkan, tapi sudah balik, bahkan dijelaskan sudah tamyiz pun, dia boleh mengimami seorang perempuan. Jadi katakan yang balik ini masih kecil, ya katakan SMP itu sudah balik, kok kemudian mengimami seorang perempuan, ini sah-sah saja meskipun si laki-laki itu baru awal-awal balik. Tapi perempuan dalam hal ubudiyah ini tidak bisa menjadi imam dalam urusan ubudiyah, sholat, apalagi sholat Jumat misalnya yang sempat viral ya, itu tidak bisa ditolerir yang hal seperti itu. Jadi kesepakatan para ulama bahwa seorang laki-laki yang berhak menjadi imam seorang perempuan. Terus kaitannya dengan hukum waris misalnya, bagaimana seorang laki-laki yang mendapatkan 2 bagian sedangkan perempuan hanya 1 bagian, 2 kali lipat untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Apakah ini kemudian bisa dianggap adil? Nah, hukum waris di sini tidak berdasarkan prestasi dan juga tidak berdasarkan empati. Hukum waris di sini karena memang mujarradul dzukura, memang berdasarkan karena jenis. Jadi meskipun jenis laki-laki itu tidak pandai, tidak bekerja misalkan, si perempuan ini yang justru berkarir, tetap yang laki-laki itu mendapatkan 2 bagian. Jadi memang ada sisi agama itu yang memang harus kita ikut apa adanya. Orang perempuan yang justru mencari nafkah dan sebagainya, tetapi untuk warisan kok tetap mendapatkan 1 misalnya. Padahal yang laki-laki hanya sekedar di rumah nganggur, tidak bekerja, tapi bisa mendapatkan 2. Ini ukuran warisan. Ini tidak berdasarkan karena prestasi seorang perempuan yang sudah profesor, doktor misalkan. Urusan warisan ya tetap bisa mendapatkan hanya 1. Kalau nanti ukurannya itu laki-laki yang tidak bekerja apa-apa malah hanya mendapatkan 1 misalkan, kalau ukurannya karena yang prestasi yang mendapatkan bagian lebih, maka akhirnya ini tidak adil. Yang sudah bekerja punya penghasilan malah dikasih 2, sedangkan yang tidak bekerja pengangguran malah mendapatkan 1. Misalkan kalau yang diukur karena yang bekerja siapa. Kemudian kalau berdasarkan empati,
nanti yang akhirnya tidak bekerja, dia dikasihani, akhirnya bisa mendapatkan 2 lebih meskipun perempuan, ini juga tidak fair. Yang kerja juga dengan modal yang banyak, akhirnya dia mendapatkan 1 bagian saja. Jadi akhirnya jadi rancu. Kalau ukuran warisan ini kok berdasarkan siapa yang berprestasi, dia yang mendapatkan lebih. Kalau yang tidak berprestasi, tidak punya kerjaan, terus akhirnya diberi empati lebih, dia mendapatkan 2 bagian. Ini akhirnya nanti akan jadi rancu. Maka urusan waris di sini ukurannya ya laki-laki dan perempuan. Urusan dia itu akhirnya berprestasi, berkarir atau tidak. Kalau laki-laki dia tetap 2. Kalau yang perempuan dia tetap mendapatkan 1. Urusan dia akhirnya berprestasi atau karena empati tetap 1. Jadi ini sisi agama yang urusan warisan dia tetap bagian laki-laki 2 dan 1 untuk perempuan. Dan sisi itu sudah sangat adil sekali Allah dalam mengatur. Urusan ubudiyah ini laki-laki tetap yang menjadi imam, perempuan yang jadi makmum. Kecuali kalau makmumnya hanya perempuan semuanya. Jadi kesetaraan gender di sini dalam rangka untuk memberi kesempatan lebih terhadap perempuan yang dalam tanda kutip masih ada budaya-budaya patriarki yang seolah-olah posisi laki-laki itu yang jadi raja, perempuan yang jadi pembantu. Kesannya masih seperti itu. Meskipun sebenarnya ada banyak ayat yang menyatakan bahwa di mata Allah jenis laki-laki maupun perempuan itu sama. Yang membedakan itu adalah takwaannya. Nah, ketakwaan di sini yang akhirnya menjadi satu garis bawah bahwa keadilan itu yang memang dijadikan landasan hukum dalam syariat Islam. Oleh karena itu kesetaraan gender ini dari awal Islam datang sudah mengangkat hak martabat wanita berdasarkan dengan banyak ayat. Ada ayat yang menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan misalnya. Itu dalam penjelasan tafsirnya sebenarnya tidak hanya diistilahkan dengan memimpin perempuan, tapi mengayomi. Bahasanya dalam kasus di situ budaya Arab waktu itu memang ya, laki-laki di sebagian tempat diberi kelebihan oleh Allah, akhirnya mampu mengendalikan memimpin seorang wanita. Tapi tidak berarti terus wanita itu lemah, wanita itu harus selalu di posisi nomor 2 dengan laki-laki, tidak juga. Kalau memang SDM-nya perempuan ini mampu, sama sebenarnya posisi laki dan perempuan. Nah, karena itu kalau memang ya bukti dalil ataupun ayat terkait dengan kesetaraan maupun keadilan gender itu sangat banyak sekali. Misalkan ketika ada orang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, siapa yang berhak saya hormati dulu ya Rasul? Rasulullah menjawabnya, ummuka, ibumu, sampai diulang 3 kali baru abuka. Jadi ibumu ini karena punya kelebihan 1 yang tidak dimiliki oleh seorang bapak. Si perempuan ini mengandung, melahirkan dan menyusui. Kelebihan ibumu 3 kali ini karena si perempuan mengandung, melahirkan dan menyusui. Bagi seorang laki-laki ini bukan di wilayah itu, sehingga ada sisi kelebihan dan ada sisi kekurangan yang sebenarnya masing-masing harus saling melengkapi. Caranya bagaimana agar bisa terjalin kesetaraan dan keadilan gender, tidak saling menuntut, seolah-olah kesan perempuan ini menuntut agar supaya bisa diberi kesempatan lebih. Sebenarnya tinggal peluang-peluang bagi perempuan ini diberi kesempatan lebih, mulai dari pendidikan, kesempatan untuk akhirnya mengeluarkan ekspresinya. Saat ini memang masih banyak sisi-sisi yang agaknya
lebih luas laki-laki. Sisi publik misalkan, kesannya perempuan di wilayah domestik keluarga, laki-laki di wilayah yang publik. Nah, kalau memang saling melengkapi ini, akhirnya akan ada keharmonisan. Jadi muasyarah bil ma'ruf ini menjadi solusi agar tidak ada ketimpangan. Laki-laki tidak menuntut perempuan harus menjadi pembantu, perempuan tidak terkesan menjadi pembantu. Tapi kalau bisa muasyarah bil ma'ruf akan terjadi keharmonisan dalam keluarga. Ini dalam konteks keluarga. Tapi dalam ranah publik, perempuan sangat diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensinya yang dimiliki, yang notabene-nya bisa seimbang bahkan bisa melebihi laki-laki. Karena hakikatnya laki-laki dan perempuan itu yang membedakan adalah ketakwaan. Meskipun dalam hal-hal tertentu ada sisi-sisi yang tidak bisa dirubah, termasuk kodrati dan sisi ubudiyah itu tadi. Ya, mungkin sekilas itu terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender yang bisa saya sharingkan dengan Mas teman-teman. Baik, terima kasih banyak atas materi pada hari ini, sangat luar biasa sekali dan sangat bermanfaat sekali. Kami ucapkan terima kasih kepada Gus Najib yang sudah menjadi materi pada hari ini. Di sini saya akan memberikan kesimpulan sedikit mengenai materi pada hari ini, yaitu bahwasanya ketika Islam datang itu memang sudah mengangkat harkat dan martabat wanita itu, karena juga banyak sekali ayat yang menerangkan mengenai mengangkat harkat dan martabat wanita. Kemudian Allah itu juga melihat antara laki-laki dan perempuan itu bisa setara dalam hal yang membedakan itu antara laki-laki dan perempuan, yaitu mengenai ketakwaan. Dan seorang perempuan itu juga boleh menjadi seorang pemimpin seperti halnya Ratu Bilqis. Kemudian dalam hal batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan itu memang ada batasan-batasan tersendiri. Seperti halnya contoh yang pertama, yaitu mengenai perempuan itu tidak boleh menjadi imam sholat bagi seorang laki-laki. Kemudian yang nomor dua, hukum waris itu bagi laki-laki 2 dan bagi perempuan 1. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin cukup sekian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Gus Najib sebagai pemateri pada hari ini yang sangat luar biasa sekali. Mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.